Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terkait audit sistem informasi menggunakan kerja COVID-5. Sebelumnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Saya sendiri, Arfian Tribasofi, NIM 1716078, dan rekan saya, Khalifah Nuruddin Fatah, 1701629, dan Suryanto, 1716060. Terkait dengan teori yang saya sampaikan tadi, ada 4 teori yang kami fokuskan untuk disampaikan. Yang pertama, audit sistem informasi. Yang kedua, tujuan audit. Yang ketiga, faktor pendorong audit. Poin terakhir adalah COVID dan domain COVID. Nah, apa sih pengertian audit sistem informasi itu? Di sini saya akan menjelaskan. Audit sistem informasi. Nah, audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah software akuntansi yang digunakan perusahaan dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Ada beberapa aspek yang diperiksa, yakni audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, availability, apakah sistem online terus atau sering trouble, reliability, confidentiality, dan integrity. Aspek keamanan audit atau proses modifikasi program audit atau sumber data dan data file atau database. Tujuan audit sistem informasi menurut Ron Weber 1999 secara garis besar yaitu ada 4 poin. Yang pertama, pengamanan aset. Yang kedua, menjaga integritas data. Yang ketiga, efektivitas sistem. Yang terakhir, efisiensi sistem. Selanjutnya, ada tujuan audit. Nah, tujuan audit yang pertama adalah pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras hardware, perangkat lunak software, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Poin kedua, menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Poin yang ketiga adalah efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian poin terakhir adalah efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya
Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Poin selanjutnya adalah faktor pendorong audit. Faktor-faktor yang mendorong pentingnya kontrol dan audit sistem informasi menurut Weber 1999 antara lain sebagai berikut. Poin pertama, mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah. Poin yang kedua, mendeteksi risiko kehilangan data. Poin ketiga, mendeteksi risiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi salah atau lambat atau bisa jadi tidak lengkap. Poin keempat, menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software, dan personil yang lazimnya tinggi. Poin yang kelima adalah mendeteksi risiko error komputer. Poin keenam, mendeteksi risiko penyalahgunaan komputer. Poin ketujuh, menjaga kerahasiaan, meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer. Itulah beberapa faktor pendorong audit. Ada 8 tadi yang saya sampaikan. Kemudian masih terkait dengan materi audit SI yang akan disampaikan rekan saya Khalifah Nuruddin Fatah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan tadi. Saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam audit TI. Audit TI memiliki 5 macam, diantaranya internal audit, external audit, IT audit, dan audit keuangan. Untuk internal audit sendiri, fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas dalam organisasi. Pada Institute of Internal Auditor, yang dilakukan adalah pemeriksaan keuangan, evaluasi efisiensi operasi, review kepatuhan atau compliance, mendeteksi kecurangan, dan pemeriksaan IT. Standar pedoman dan sertifikasi pada internal audit dikelola oleh IIA. Kemudian untuk external audit memiliki tujuan sebagai materialitas dan kewajaran laporan keuangan atau biasa disebut financial audit. Standar pedoman dan sertifikasi pada external audit dikelola oleh ICPA atau American Institute of Association of Certified Public Accountant. Di Indonesia sendiri sertifikasinya oleh IAI. Kemudian untuk fraud audit memiliki tugas utamanya dalam menyelidiki dugaan anomali, di mana perlu fakta yang mendukung adanya dugaan kecurangan. Untuk standar pedoman dan sertifikasinya dikelola oleh ACVA atau Association of Certified Fraud Examiner. Mungkin itu dulu untuk materi kelanjutannya. Selanjutnya akan disampaikan tentang COVID-5 yang akan disampaikan oleh Saudara Surya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Materi selanjutnya yaitu COVID. Menurut penelitian Wella 2016, COVID merupakan kerangka kerja yang menyediakan standar dalam kerangka kerja domain yang terdiri dari sekumpulan proses TI yang merepresentasikan aktivitas yang dapat dikendalikan dan struktur. COVID dikeluarkan oleh organisasi bernama ISAKA di tahun 1992
dan merupakan standar yang berorientasi pada proses, berfokus pada sasaran, berbisnis, dan merupakan alat manajerial dan teknikal untuk unit. Menurut penelitian Eko Wiansyah, Krisnanto, dan Sabrina pada tahun 2017, COVID-5 adalah sebuah versi pembaharuan yang menyatukan cara berpikir yang mukhtahir di dalam teknik-teknik dan tata kelola TI perusahaan, menyediakan prinsip-prinsip, praktek-praktek, alat-alat analisa yang telah diterima secara umum untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem-sistem informasi. COVID-5 dibangun berdasarkan pengembangan dari COVID 4.1 dengan mengintegrasikan file IT dan RIS IT dari ISAKA, ITL, dan standar-standar yang relevan dari ISO. Berdasarkan sumber data yang saya teliti, COVID pertama kali dikeluarkan pada tahun 1996 tentang audit. Selanjutnya, COVID versi yang kedua pada tahun 1998, pengendalian COVID. COVID ketiga pada tahun 2000 tentang manajemen. Kemudian COVID 4 pada tahun 2005 tentang tata kelola TI. Kemudian membaharui COVID 4.1 pada tahun 2007, mengintegrasikan beberapa framework seperti ITL, File IT, RIS IT, dan ISO. ITL atau Information Technology Infrastructure Library adalah best practice framework yang mampu meningkatkan layanan atau computing service di dalam sektor teknologi informasi, di mana ITIL framework ini dikembangkan oleh British Central Computer dan AMP, Telecommunication Agency, yang juga bergabung dengan UK Office of Government Commerce atau AUGC pada tahun 2001. ITL memberikan sekumpulan prosedur Board of Management yang diterapkan kepada seluruh aspek dari infrastruktur teknologi informasi, yang memampukan organisasi untuk dapat mengelola operasional teknologi informasinya. Framework ITL dari tahun 2001 sampai sekarang pun terus berkembang, mulai dari hanya 2 modul hingga 5 modul dengan minor revision. Kemudian ISO atau IAC 27002 merupakan sebuah seri panduan dari prinsip-prinsip yang berfungsi untuk menginisiasi, implementasi, pemeliharaan, dan meningkatkan kinerja manajemen teknologi informasi dalam sebuah organisasi IT. ISO IIC 2702 merupakan standar yang diakui secara internasional karena memiliki cara yang baik di bidang keamanan, security. Standar dari ISO IIC 2702 telah diakui dan diterima secara global, sehingga ini merupakan best practice perguruan
tinggi dalam bidang keamanan untuk berbagai macam sektor, misalnya ekonomi. Dikutip dari Wibowo, Selo and Adipta pada tahun 2016. Kemudian file IT adalah sebuah kerangka tata kelola yang meliputi prinsip penerimaan dari proses pendukung yang berhubungan dengan evaluasi dan seleksi yang memungkinkan investasi TI dalam bisnis, melakukan realisasi dari manfaat, dan memberikan nilai dari investasi tersebut. Terdapat juga pemisahan jelas antara proses tata kelola dan proses manajemen yang terdapat pada COVID-5. Dikutip Hilmawan, Nurhayati, dan Windasari pada tahun 2015. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip COVID di sini. Yang pertama yaitu meeting stakeholder needs atau menemukan kebutuhan stakeholder. Perusahaan dapat memberikan nilai bagi para stakeholdernya, misalnya dengan menjaga keseimbangan antara realisasi, keuntungan, dan resiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, converting at the enterprise end to end atau mencangkup ujung ke ujung enterprise. Sistem yang dapat memberikan sebuah pandangan tentang tata kelola dan manajemen TI dalam satu perusahaan berdasarkan jumlah enabler yang ada sekitar perusahaan. Kemudian yang ketiga, applying a single integrated framework, yaitu mengaplikasikan yang tunggal, mengintegrasikan framework, kerangka kerja yang terintegrasi dan dapat disejajarkan dengan standar lainnya yang berhubungan dengan TI dalam menyediakan arahan pada aktivitas TI di dalam perusahaan atau satu perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu enabling a holistic approach atau mengaktifkan pendekatan holistik, mendukung untuk mendefinisikan enabler dalam satu perusahaan, tata kelola dan manajemen TI yang efektif dan efisien. Di sini ada 7 enable, yaitu prinsip kebijakan dan kerangka kerja, kemudian proses, kemudian struktur organisasi, kemudian budaya, etika dan tingkah laku, kemudian informasi, layanan infrastruktur dan aplikasi, orang, keterampilan dan kemampuan. Yang kelima, separating government from management atau memisahkan tata kelola dengan manajemen. Menjelaskan perbedaan antara tata kelola dan manajemen. Dua disiplin penting yang di dalamnya terdapat struktur, aktivitas, tanggung jawab, dan tujuan yang berbeda-beda satu sama lain. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi audit. Identifikasi di dalam metodologi audit dibagi dalam 10 tahapan yang terdiri dari identifikasi tujuan dan ruang lingkup. Kemudian yang kedua, pemetaan tujuan. Yang ketiga, identifikasi risiko.
Kemudian yang keempat, penentuan kriteria informasi kritis. Kemudian yang kelima, identifikasi proses IT yang akan diaudit. Kemudian yang keenam, identifikasi benchmark. Kemudian yang ketujuh, assessment. Kemudian yang ke-8, analisis gap. Kemudian yang 9, penyusunan program implementasi. Setelah itu pelaporan. Baik, selanjutnya mengenai domain COVID-5 yang akan dijelaskan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang domain COVID-5. COVID-5 sendiri memiliki 5 domain. Yang pertama, EDM Evaluate, Direct, and Monitor. Yang kedua, APO Align, Plan, Organize. Yang ketiga, Build, Acquire, and Implementasi atau PAI. Yang keempat, DSS, Deliver, Service, and Support. Dan yang kelima adalah MEA, Monitor, Evaluate, and Assess. Domain COVID-5 sendiri dibagi menjadi 2, yaitu Management dan Governance. Pembagian domain ini berdasarkan Key Management Practice atau berdasarkan aktivitas proses pada setiap domain. Pembagian domain yang termasuk manajemen adalah Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Sedangkan pembagian yang termasuk governance adalah Align, Plan, NPO, and Organize APO. Kemudian Build, Acquire, and Implement PAI, Deliver, Service, and Support DSS, dan Monitor, Evaluate, and Assess MEA. Untuk EDM sendiri, proses ini menangani persetujuan dengan stakeholder, optimasi risiko, dan optimalisasi sumber daya, termasuk praktek dan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi strategi pilihan, memberikan arahan kepada IT, dan monitoring hasil. EDM sendiri dibagi menjadi 7. Dibagi menjadi 5. Yang pertama EDM 01, di mana memastikan terdapat kerangka kerja tata kelola pengaturan dan pemeliharaan atau ensure governance framework setting and maintenance. Kemudian EDM 02 memastikan mendapat manfaat atau ensure benefit delivery. Kemudian yang ketiga EDM 03 memastikan optimalisasi risiko atau ensure risk optimization. Kemudian yang keempat EDM 04 memastikan optimalisasi sumber daya atau ensure resource optimization. Terus yang terakhir adalah EDM 05, di mana memastikan keterbukaan terhadap pemangku kepentingan atau ensure stakeholder transparansi. Kemudian pada bagian domain kedua APO Align, Plan, Organize, pada domain ini memberikan arahan untuk solusi delivery atau PAI dan penyediaan layanan dan dukungan atau DSS. Domain ini mencakup strategi dan taktik dan fokus, mengidentifikasi cara terbaik teknologi informasi dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis. Realisasi visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk perspektif yang berbeda. Sebuah organisasi harus menempatkan dan mempunyai teknologi infrastruktur yang baik, strategi dan taktik untuk mengidentifikasi cara terbaik teknologi informasi dalam berkontribusi pada tujuan organisasi. APO memberikan arah untuk solusi pengiriman dan penyediaan layanan pendukung. Terdapat 13 proses APO. Yang pertama, APO 01 mengelola kerangka kerja manajemen TI. Kemudian APO 02 mengelola strategi. APO 03 mengelola arsitektur perusahaan. APO 04 mengelola inovasi. APO 05 mengelola portofolio. APO 06 mengelola anggaran dan biaya. APO 07 mengelola sumber daya manusia. APO 08 mengelola relasi. APO 09 mengelola persetujuan layanan.
APO 010 mengelola pemasok, APO 011 mengelola kualitas, APO 012 mengelola risiko, dan APO 013 mengelola keamanan. Kemudian PAI atau Build, Acquire, and Implementation di mana menyediakan solusi dan merubah layanan untuk mewujudkan strategi teknologi informasi. Solusi teknologi informasi perlu diidentifikasi, dikembangkan atau diperoleh, serta diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Perubahan dan pemeliharaan sistem yang ada juga dicakup oleh domain ini untuk memastikan bahwa solusi yang terus memenuhi tujuan bisnis. PAI memiliki 10 proses, yaitu PAI 01 mengelola program dan proyek, PAI 02 mengelola definisi kebutuhan, PAI 03 mengelola pembangunan dan identifikasi solusi, PAI 04 mengelola ketersediaan dan kapasitas, PAI 05 mengelola perubahan pemberdayaan perusahaan, PAI 06 mengelola perubahan, PAI 07 mengelola penerimaan perubahan dan perpindahan, PAI 08 mengelola pengetahuan, PAI 09 mengelola aset, dan PAI 010 mengelola konfigurasi. Kemudian pada domain keempat, DSS, Deliver Service and Support, di mana fokus pada menerima solusi yang akan digunakan oleh pengguna akhir atau end user. Domain ini berkaitan dengan dukungan layanan yang dibutuhkan meliputi pelayanan, pengelolaan keamanan dan kelangsungan, dukungan layanan bagi pengguna, manajemen data, dan fasilitas operasional. DSS sendiri memiliki 6 proses. Yang pertama, DSS 01 mengelola operasi, DSS 02 mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS 03 mengelola masalah, DSS 04 mengelola kelangsungan, DSS 05 mengelola layanan keamanan, dan DSS 06 mengelola pengendalian proses bisnis. Kemudian yang terakhir, MEA, Monitor, Evaluate, and Assess, di mana pada domain ini memonitor semua proses untuk memastikan bahwa arah yang disediakan diikuti. Semua proses teknologi informasi perlu dinilai secara teratur dari waktu ke waktu untuk kualitas dan kepatuhan mereka dengan persyaratan kontrol. Domain ini membahas manajemen kinerja, pemantauan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan tata kelola. Pada domain yang terakhir ini memiliki 3 proses. Yang pertama, MEA 01, pengawasan, evaluasi, dan penilaian kerja dan kesesuaian. MEA 02, pengawasan, evaluasi, dan penilaian sistem dari kontrol internal. Kemudian yang terakhir adalah MEA 03, pengawasan, evaluasi, dan penilaian sistem kebutuhan eksternal. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.